harusnya diperbaikin sih, bukannya diganti ya. Diperbaikin apa yang kurang, apa yang tidak bisa dijangkau. Saya berangkat ke Indonesia itu dikasih beasiswa sama Kementerian Pendidikan Tinggi Tunisia. Bukan PDP. Bukan PDP. Jadi bukan malah dari Indonesia dikasih. bukan, enggak. Nanti bukan orang dalam ya. Iya. Aman. Padahal yang namanya pendidikan harusnya gratis. Nah, Harus jadi gimana caranya tuh kan harus. bukan cuma makan siang gratis ya. Lagi rame tuh. Iya. Ganti menteri, ganti kurikulum. Benar. Ini lagi rame juga nih. Karena apa ya? Menterinya banyak lagi. Itu zaman gue SD juga. Iya. Sering tuh ungkapan kayak gitu. Ganti belum ganti presiden karena waktu itu kan pasti Pak Harto terus nih. Oh iya. Tapi Pak Harto terus. Iya, Pak Harto terus tuh. Itu ada RPJM, RPJP-nya. Iya. Baru kerasa nih ganti menteri, ganti kebijakan. Betul. Dan kerasa juga dulu zaman kurikulum waktu SD sebelum Merdeka Belajar ini kan ada kayak kurikulumnya Kurtilas kalau aku ya. Benar. Kurikulum berbasis kompetensi. Pernah tuh. Ya, katanya adopsinya Jepang. Nah, sekarang nggak ngerti nih. Karena ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang lebih. Iya. Benar. Dipecah ya sekarang. Tiga. Ada juga Kementerian Kebudayaan yang giring biji sahabatku. Iya. Giring biji sahabatku. Ya kan? Ada juga Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi ya. Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi 3. Nah, itu tadi maksudnya wajar nggak sih kalau misalnya ganti menteri itu harus ganti kurikulum gitu? Iya. Kalau misalkan menurutku sebenarnya harusnya diperbaikin sih, bukannya diganti ya. Diperbaikin apa yang kurang, apa yang tidak bisa dijangkau. Itu yang harusnya sebenarnya, biar nggak terlalu ganti-ganti terus nih. Impact-nya kan bukan cuma ke tenaga pengajaran nih. Ya, impact-nya bawa-bawa lagi nih. Gitu. Iya kan? Iya. Kejar paket apa gitu. Nah, itu dia tuh. Jadi si guru malah sibuk sama prosedural, kemudian birokrasi yang bukan malah merdeka kan kemarin itu katanya kata guru-guru malah mencekik. Merdeka buat murid-muridnya mungkin. Iya. Nah kayak Bung Nathan kan pernah belajar di Tunisia nih. Ya. Mantep. Ada ini nggak? Pasti ada pengalaman lah, pasti experience. Mungkin bisa share yang berkesan dan juga mungkin buat masukan. Iya. Pertama, kalau kita bicara Tunisia, levelnya jauh bang sama Indonesia. Tunisia tuh negara yang betul-betul masih merangkak. Iya, reformasinya itu kan dimulai revolusi Arab Spring itu 2011. Ini ngomong negaranya nih. Iya, negaranya. Negaranya kalau kita bicara Tunisia kan masih rendah banget lah secara politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Indonesia masih jauh lebih maju. Tapi saya berangkat ke Indonesia itu dikasih beasiswa sama Kementerian Pendidikan Tinggi Tunisia. Bukan PDP. Bukan PDP. Jadi bukan malah dari Indonesia dikasih. Enggak. Nanti bukan orang dalam ya. Iya. Aman. Kalau PDP kan kita susah. Bukan siapa-siapa nih. Kurang penting ya. Iya, kurang melatih. Dan karena nggak LPDP, jadi kita nggak jadi part time student, full time traveler. Ada yang sekarang. Iya. Jadi kita yang kesana emang buat di fokus buat digembleng buat belajar dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu full kita belajar kan. Studi Islamic Studies sana, studi Islam. Ya, studi Islam di sana. Dan selama di sana beasiswa dan emang di Tunisia itu bang sampai doktoral itu memang pemerintah ngasih beasiswa. Iya, makanya di sana banyak lulusan dokter di Tunisia itu. Karena kurang yang mau belajar atau gimana nih? Karena pemerintahnya punya perhatian banyak ke pendidikan gitu kan. Jadi mereka banyak yang kuliah. Udah gak aneh lah anak-anak Tunisia itu sarjana, dokter. Ini ngomong yang untuk pendidikan dasar juga nih. Bangunan sekolahnya gimana? Bangunan sekolahnya sebenarnya saya pernah ke pendidikan dasarnya. Bangunannya emang bagus, model seperti SD gitu lah, TK. Tapi memang yang jadi pusat perhatianku waktu ke sekolah SD itu anak kelas 1 SD bang udah punya karakter. Karakternya gimana? Karakternya contoh, yuk kita baris, kita bikin 2 tim gitu kan. Ini tim A, ini tim B. Nah kita bagaikan 2 perusahaan, sekalian bersaing, bikin logo, bikin branding. Itu tiap anak, Kak, Pak, saya boleh gak jadi ketuanya? Dia langsung mengajukan diri. Gitu. Iya, jadi kompetensinya udah dibangun. Pak, saya bisa gak jadi kepalanya?
Pak ini kalau dia jadi kepala gak cocok, dia karakternya gini. Itu kayaknya zamannya Pak SBY, kurikulum pendidikan karakter, ya, benar. Critical thinkingnya, kemudian keberaniannya udah dipupuk dari kelas 1 SD. Bisa Iya. tersistem. Ya, jadi pendidikan karakter yang emang menjadi perhatian khusus dan ditekankan si anak-anak dari dasar gitu kan. Di Tunisia itu. Nah, kalau di Indonesia nggak tahu ya, kemarin kurikulum merdeka katanya malah jadi gak jelas gitu kan, menuntut muridnya untuk banyak aktif, tapi justru malah yang terjadi gurunya yang lebih aktif. Iya, malah jadi seolah-olah merdeka, gue mau diem juga gak apa-apa deh gitu. Atau dibiarin aja gitu. Iya, dibiarin aja. Tapi itu tadi soal kita pertanyakan ini kan, Pak Prabowo ini maunya apa nih? Banyak menteri juga, banyak wamen. Dengan memecah ya tadi. Memecah itu, apakah memang kredit itu di pendidikan kita ini kan juga jadi pertanyaan juga tuh. Iya betul. Kayaknya sih Pak Prabowo ini dari program-program yang dari pecah menteri ya, kalau pergambaran gua sendiri ya, kayaknya dia emang sengaja mecah karena udah ngeliat nih pola pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau menurut gue ya, jadi pembentukan karakter yang seperti di Tunisia itu mulai dibangun dari pendidikan dasar sampai menengah. Klasifikasi itu klasifikasi. Terlebih kan klasifikasinya ada Kementerian Kebudayaan lagi sekarang. Ada lagi nanti. Nah itu dia, makanya lebih spesifik mungkin ya. Tapi kan kita belum lihat nih ke depannya kayak gitu. Biar lebih fokus mungkin kan sama yang beredar. Tapi kritiknya juga dengan banyaknya menteri atau yang dipecah jadi 3 ini kan pelebaran anggaran juga makin bengkak kan. Yes, betul. Terus secara prosedur kita kaya. Iya, kita kan macan Asia. Kan nggak tahu juga nih, utang terus nih. Nah, makanya kita mendukung banget nih Pak Prabowo untuk keliling negara-negara ya, untuk promosi gitu kan, barangkali bisa dijual gitu kan. Tapi mungkin ada wacana kayak zaman Soekarno, mungkin kita bisa disekolahin di luar. Oh iya. Tapi tetap juga. Iya, pertukaran kan. Karena ngomong porsi APBN pasti kan 20% ya kalau nggak salah yang sama kesehatan tuh pasti. Cuma kan itu oke lah gambaran budgetingnya. Kadang itu tadi aplikasi ke bawah, ya banyak juga dong. Guru-guru ataupun yang tenaga pengajar katanya kurang sejahtera katanya. Betul sih. Walaupun kadang sering juga nggak pernah ngajar tapi tahu-tahu proyek sana sini. Betul. Dan sekarang yang lagi viral itu kan guru-guru honorer kan. Orang-orang minta Pak Prabowo perhatiin. Kalau bisa diperhatiin nih, guru-guru honorer. terutama yang di luar Jawa juga lah. Iya. Kadang sekolah tuh susah juga tuh akses Akses ke sekolah, kemudian fasilitas bangunan. Iya, terakhir di Papua tuh kemarin kan, yang lagi belajar ada suara tembakan tuh. Nah itu makanya. Nah itu ya benar-benar juga sih. Dan sebenarnya kan bukan guru sekolah aja, guru ngaji juga. Guru yang mengajarkan agama, spiritualitas kan penting gitu kan di kampung-kampung. Karena emang itu tadi kalau ngomong karakter ya itu tadi soal bisa aja itu kan juga bagian dari, karena kan ngomong Pancasila, nah ini masuk Pancasila. Ketuhanan yang berkebudayaan. Iya dulu kan. Sebetulnya itu mau itu guru ngaji, guru honorer, termasuk guru yang katakan udah P3K atau apa. Negara ini sudah ada menjamin gitu kan, melindungi lah. Nah, kalau dari segi terminologi nih soal ketuhanan yang berkebudayaan itu, gimana pandangan dari Bung Nata soal bagaimana negara harus memperhatikan sampai ke kayak gitu? Iya, dulu kan Bung Karno bilang ketuhanan yang berkebudayaan itu kan ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Makanya ada konsep gotong royong. Iya, makanya ada konsep gotong royong. Dan dalam hal ini Bung Karno seolah-olah menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu kan bertuhan. Umat Islam bertuhan dengan Islamnya, yang Hindu bertuhan dengan Hindunya, gitu kan, yang Buddha dengan Buddhanya, yang Kristen-Kristennya. Nah, dalam konteks ini negara ya harus hadir dalam segala pembentukan bagaimana sosial masyarakat hidup, dan semuanya kan beragama ya. Dari mulai aspek ibadah ya, fasilitas tentang tempat ibadah, kemudian pemerataan kesejahteraan guru-guru di madrasah, itu kan bagian dari pembentukan ketuhanan yang berkebudayaan ini kan, yang menghormati satu sama lain ini kan tidak akan pernah bisa tercapai kecuali kan dengan pembentukan karakter, wawasan dan lain-lain. Maka bukan cuma fasilitas tempat ibadah, sekolah, tapi juga guru kan dan lain-lain. Tapi waktu di Indonesia kemarin, pandangan warga atau masyarakat sana sendiri melihat Indonesia itu bagus loh. So far positif, karena apa? Karena Bung Karno itu ngebantu kemerdekaan Tunisia. Ini baru tahu. Ya, Tunisia merdeka tahun 56.
di Asia Afrika ya. Iya betul, salah satunya. Kelompok. Tunisia itu merdeka tahun 1956. Bung Karno udah bikin kantor persiapan kemerdekaan Tunisia di Tanah Abang tahun 51. Bung Karno cawe-cawe nih berarti. Wah, bahaya. Cawe-cawe untuk kepentingan siapa? Beda nih. Untuk kepentingan kemerdekaan Betul. bangsa Asia Bukan Afrika. gara-gara salah survei ya. Bukan. Untuk kepentingan bangsa Asia Afrika yang waktu itu memang Jadi dijajah. masih respect ya. Iya, masih respect. Bilang Indonesia pasti Soekarno. Dan di Tunisia itu ada Jalan Soekarno. Oke. Ya, Tahu. Rudu leader, Du Ahmad Soekarno. Ahmad Soekarno. Iya, Jalan Ahmad Soekarno ada. Oh, diplomasi seperti itu ya. Diplomasi persahabatan. Diplomasi yang menegaskan bahwa Indonesia ini nasionalismenya bukan nasionalis sempit, tapi nasional yang luas. Oke. Maka konteksnya udah ketika kemanusiaan bicara, ya di situ Bung Karno hadir kan. Yes, Itu bagusnya Bung Karno. Iya benar. Misi kemanusiaan. Kepentingannya misi untuk perdamaian kemanusiaan. dunia. Iya. Seperti katanya dia kan, kemanusiaan di atas segalanya. Nah, Iya. Humanity above all ya. jadi kita kadang ya merindukan juga kan. Sosok Bung Karno. Bung Karno. Keteladanan. Keteladanan ya. Nah. Tapi Pak Prabowo ini kan jiwa patriotisme tuh, tinggi ya. pidato- Sering nyebut Bung Karno. Iya. Pidatonya juga tuh. Sering nyebut Bung Karno tuh kemarin Pak Prabowo. Bahkan kan nasionalismenya atau patriotismenya Pak Prabowo kan nggak bisa kita pungkiri ya. Iya. Jenderal kan. Jenderal. Tapi gimana caranya tuh patriotisme Pak Prabowo itu juga ditularkan ke generasi kita. Masa di TikTok kita lihat Bang, banyak orang udah agak paham Pancasila. Silanya iya, aja udah. betul. Nah, ini tugasnya kali nih, Sila gimana ketiga tuh? apa sila ketiga? Apakah ngerti gitu kan? Iya sih. Oh, sampai ngopi dulu. Iya, Iya, siap. Kayaknya selain Pancasila kayak hitung-hitungan tambah-tambahan banyak Iya, konten-konten yang bahkan itu dikontenkan untuk seorang guru SMA gitu loh. Guru SMA kepada muridnya yang SMA, notabene SMA, masa iya 12 bagi 3 dia nggak tahu. Iya. Itu parah juga sih. Maksudnya selain daripada sisi kebangsaan ya, dalam sisi sainsnya aja, dia nggak mampu gitu loh. Gimana coba kurikulumnya? Itu kan wajar aja kalau misalkan mau diganti, kalau misalkan mau dirubah atau mau diperbaiki ya itu juga nggak apa-apa, lebih bagus dong biar anggarannya. Kayak salah satu bukan keberhasilan tapi salah satu yang sempat dulu gue SMA juga tuh. Iya. Itu penghapusan ujian nasional. Oh iya. Terjadi di Nadiem. Nadiem. Nah, itu kan Sampai emang- sekarang nih. Itu kan pro kontra. Tapi menurut gua ujian nasional itu emang bukan jadi satu-satunya patokan anak ini Untuk lulus. pintar. Iya. Itu kan harusnya. Nah, untungnya pas zamannya Pak Nadiem ada tuh takutnya kurikulumnya tadi lo bilang tadi ganti kurikulum wajar aja. Takutnya balik lagi nih. Iya. Kenapa? Yang pengalaman gua nih. Lihat aja tuh di Jakarta nih kita lihat. Berapa banyak bimbel yang setiap momen mau ujian nasional rame. Cuman. Iya kan? Iya, akhirnya di situ. Apa kalau bahasa anak-anak sebelah kan kapitalisasi pendidikan. Iya, betul. Liberalisasi pendidikan. Jadi Yes. kita mikir, jadi ngapain kita pagi sampai sore sekolah di sekolah umum tapi Dinilainya dari UN. iya, tapi sorenya juga kita bayar. Harus belajar lagi. Belajar lagi dan bayar. Ya, jangan-jangan anak-anak yang dikontenin nggak bisa ngitung tadi, arahnya gurunya bilang, lu belajar dong, les dong. Informasi doang. Malah jadi nambah. Aduh. Malah jadi nambah harus sekolah dan di sekolah yang Duitnya biasa udah lebih gratis. mahal. Malah jadi nambah untuk yang bayar. Gitu kan. Tapi kalau di Tunisia gimana, Bang? Apa Sama nggak sih pola-polanya? Ada nggak sih tempat les gitu? Ah ya. Pasti Sebetulnya ada, ada tempat les bahasa, tapi lebih ke bahasa. Ada tempat les bahasa Arab, bahasa Inggris, Prancis, Iya, skill. keterampilan, Skill, itu tadi. les musik gitu-gitu. Ya kalau di sini kan tetap ada. Enggak maksudnya Nggak ada yang khusus untuk ujian. ujian Nggak nasional. nggak ada. Nah, Nggak itu ada. sistemnya. iya. Makanya kan kita apakah kita yang terbelakang atau gimana nih? Orientasinya jadi untuk ujian gitu kan belajar. iya. Nah tapi meskipun ketika memang oke, sekarang ada kementerian baru, ujian nasional masih ditiadakan nih, tapi tetap kan si Pak Menteri juga harus memberikan fokus bahwasanya ketika ujian nasional itu gak ada, kredibilitas atau penilaian si anaknya dari apa nih, kan itu harus ditegaskan juga Iya sih. dalam hal Harus dilihat nilai-nilai yang dalam hal kurikulumnya gitu kan, bagaimana penekanan guru-guru terhadap pendidikan karakternya, iya sih. dulu kan ditekankan kayak gitu. Sebenarnya kalau guru-guru ini bukan cuman apa ya, malah banyak dikriminalisasi kayaknya ya. Ngelihat Malah aja jadi- ngelihat bahasanya kriminalisasi ya. Dalam hal ini kan pengaduan dari si murid merasa ada kekerasan yang dilakukan oleh guru. Ya kalau saya sendiri, zaman gue sendiri ya itu sebagai pembentukan karakter sih. Terbukti kalau misalkan karakter sekarang kan ya nggak bentar-bentar
loyo, nggak bentar-bentar mental illness ya dan lain-lain lah ya. Ketika ditanya, ya seenggaknya agak tahu lah, walaupun masih nggak terlalu banyak taunya. Nggak trennya sekarang kan Gen Z itu tadi bocah kosong kan. Yang paling parah sih ketika posisinya sebagai pelajar tapi udah gak cinta ilmu bang, udah gak cinta ilmu jadi udah males ya mereka prosedural aja formalitas ya belajar ya formalitas gitu kan, urusan di dalam dia mau paham apa kayak karena mikirnya gampang gue tinggal jadi YouTuber aja iya gue tinggal jadi influencer aja gitu kan. Nah nih kritikan juga nih, pendidikan kita mahal nggak di Indonesia? Kampus lah masih mahal padahal mulai banyak kampus dulu orang tua kita susah kuliah karena kampusnya sedikit. Sekarang kampus banyak nih bang. Ini kampus banyak tapi kok mahal. Malah makin mahal. Itu jadi aneh kan jadinya. Padahal yang namanya pendidikan harusnya gratis. Harus jadi gimana caranya tuh kan harus. Bukan cuma makan siang gratis ya. Pendidikan itu kita kopi sama teh aja yang gratis. Jangan-jangan pengalian isu juga. Tapi benar pernah dulu tuh hari pendidikan kita aksi lah. Kita baca dong apa sih substansi dari hari pendidikan. Ketemunya tuh di trilogi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Yes. Ya, kan? Ing Ngaso Suntulodo, Ing Madio Mangkaso, Tapi ternyata konsep itu yang dipakai kurang lebih konsep mahasiswa itu dipakai di Finlandia. Pendidikan inklusif. Jadi si Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan pendidikan itu ya benar-benar ini tahap pendidikan ya sampai tingkat menengah pada saat itu kan karena memang belum bisa sampai ke pendidikan tinggi. Itu penggambarannya adalah gimana si A ya kan katakanlah Abdul kemudian si Benny sama si Kania itu kan itu mengembangkan versi mereka gitu dan nggak ada tuntutan harus A harus sama kayak B sama C atau A nggak cocok A nggak bisa mengikuti pembelajaran ini dianggap dia tertinggal. Itu juga butuh juga kita berpikir seperti itu di luar dari mahalnya biaya pendidikan. Betul. Tapi kan kalau misalkan kayak gitu bukan udah ada juga ya SMK tuh. Ya sekolah-sekolah ya kan keseluruhan. Ya maksud kita kan soal masalah biaya jadinya kan mahal juga nih. Nah, itu bisa nggak tuh dengan adanya Bu Wamen juga, terus ada menteri-menteri ya ada mulai bisa ya berharapnya sih bisa pendidikan murah ya, tapi mungkin nggak ya gitu. Karena seharusnya kalau menurutku ya itu kan pembagiannya jelas jarinya si kementerian ini ya fokus pembagian anggarannya harus jelas. Seharusnya bisa aja orang makan siang gratis harus bisa loh. Itu kan harus diimbangi sama pendidikan ya. Dia bukan makanya doang gratis kan sekolahnya harus juga. Makanya ya harapannya Bapak Prabowo ini enggak tadilah mengikis hal-hal yang seremonialistis kan. Beliau sering bilang tuh kita kikis hal-hal yang seremonial gitu kan. Nggak bisa deh. Susah ya, harus seremonial ya. Soalnya militer. Pakaian aja harus komplit. Aduh. Ya. Yang jadi sorotan juga Bang di Kementerian Pendidikan ini kan ada Menteri Budayanya. Betul. Nah, saya sebagai orang Sunda Bang sangat-sangat mendukung penuh misalnya sekolah-sekolah itu juga mengakomodir kearifan lokal setempat ya. Kayak saya di Sunda misalkan ada istilah namanya sili asa sili asi sili asu. Jadi saling mengasihi itu bukan cuma untuk sesama manusia, untuk alam juga. Bukannya dulu tuh ada pelajaran muatan lokal. Ada muatan lokal. Nah, sekarang nggak tahu ya. Sekarang apakah masih ada muatan lokal? Kayaknya masih ada sih, cuman nggak di beberapa sekolah ya. Kalau tempat gue sendiri cuma di beberapa sekolah yang ada. Yang sisanya ya mungkin Bekasi kan bingung nih mau ke Jakarta atau mau ke Jawa Barat. Bahkan katanya pendidikan sejarah udah nggak dipakai juga. Sempat yang sempat dihilang kan, dihapus kan. Pendidikan sejarah ya bahaya juga kalau pendidikan sejarah mau dihapusin juga. Nah kemarin tuh yang itu ada senior kita juga dia yang kuliah di Rusia. Yang gak ngomongin kan ada penanaman nasionalisme itu anak-anak sekolah itu pelajar-pelajar itu digratisin tuh dari tingkat TK sampai SMA itu kunjungan museum.
museum-museum sejarah. Museum mengenal sejarah. Mengenal sejarah. Dan itu Iya, ibaratnya jadi rekreasi mereka lah. Iya, betul. penting Iya. itu. Jangan sampai kita ketika lu tahu gak sejarah, wah gue kan gak hidup di tahun 98. Jangan pas Iya. kalau dulu kan ada lubang buaya peristiwa sampai sekarang aja kita nggak tahu nih museum lubang buaya kan jadinya yang mana nih yang bener nih Soekarno pahlawan atau Soeharto kayak gitu jadinya. Kita Bung Karno kan jas merah. Meskipun ya kita gak hidup di zaman Bung Karno, zaman Betul. 98, kita harus tetap mengenal kan. Jangan sampai kata Kaisang dulu, saya gak hidup di zaman dulu. Nggak Mas ngerasain Kaisang gitu. gitu ya. Duh, Mas Kaisang itu fatal, Mas. Atau kita undang juga Mas Kaisang. Boleh. Mas Kaisang ya. Iya, padahal penting kan itu jadi pendidikan karakter, pendidikan politik. Iya. Dan bahkan tes PNS kemarin kan, itu ada wawasan kebangsaan. Betul. Terus tes tenaga musiman haji, Oke. Kemenang, itu ada wawasan kebangsaan juga. Sekarang kalau konteksnya di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, sekolah-sekolah apapun lah di kampus udah gak dibuat penekanan wawasan kebangsaan, itu ya gak relevan juga dengan apa yang kemudian disediakan oleh kementerian, oleh pemerintah gitu kan. Iya sih. Di mana dia belajar wawasan kebangsaan kok Iya. ternyata Cuma di jurusan guru doang Iya, ilmunya tinggi, Iya. pinter, tapi wawasan kebangsaannya kosong kan tetap nggak matang juga jadinya. ya iya sih. Akhirnya muncul koruptor. Iya, karena karakter nggak menjiwai ruh semangat para pendiri bangsa kita kan. Betul sih. Yang mana bangsa ini semua untuk semua, kata Bung Karno. Jadi ini untuk keluarga, untuk ponakan, untuk saudara. Tapi itu sih ya gimana nih, mudah-mudahan apa nih yang mau ya tetap pendidikan murah itu adalah cita-cita kita. Iya betul. Apalagi semangatnya kan semangat nasionalisme. Iya. Dulu kan waktu Pilpres Pak Ganjar punya ini ya, satu keluarga satu sarjana. Itu bagus kalau misalnya diadopsi di kepemimpinan Pak Prabowo. Satu keluarga satu sarjana. Satu. Itu jalannya itu. Ya mudah-mudahan sih bisa di ini ya. Mudah-mudahan. Bisa. Dengan sistem terintegral atau Iya, kayak iya. gimana data itu kan. Bisa lah, harus bisa lah. Harus Pak Prabowo harus bisa lah. Pak Prabowo. Semangat. Kita di belakang sambil ngopi. Kita mendukung penuh, tapi bentar, ngopi dulu. Guys,